Jadi si suaminya ini pulang malam. Dikira istrinya itu betulan suaminya. Akhirnya disetubuhilah si istrinya ini. Padahal itu bukan suaminya, tapi genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kita upload video baru. Di malam kali ini, gue akan menemani malam kalian dengan cerita horor seperti biasanya. Dan yang mau gue bahas kali ini yaitu asal-usul hantu Indonesia. Dan informasi yang tim Republik Mistik dapat ini berdasarkan hasil riset artikel-artikel. Kalian bisa baca di internet. Dan di sini gue cuma mau membacakan cerita buat kalian yang malas ngebaca dan lebih enak ngedengerin cerita. Gak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Yang pertama, hantu pocong. Hantu pocong ini konon seringkali dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal, tapi tali pocongnya lupa dilepas pada saat proses pemakaman. Biasanya, pocong ini sering ditemukan di daerah kuburan dan pepohonan pisang yang rimbun. Dan menurut dari pengakuan kisah orang-orang yang pernah melihat penampakan pocong, dikatakan bahwa penggambaran dari wajah pocong ini bervariasi. Ada yang bilang wajahnya hitam gosong dan bermata merah. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa ternyata pocong ini memiliki wajah yang rata dan memiliki mata yang berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang sangat pucat. Dan bagi mereka yang mempercayai dan beranggapan bahwa adanya pocong ini adalah bentuk protes dari si mayat atau orang yang sudah meninggal karena pada saat pemakamannya tali pocongnya lupa dilepaskan. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa bentuk pocong ini berdasarkan yang kita lihat di film-film, yaitu gerakannya melompat-lompat. Tapi sebenarnya mitos mengungkapkan tentang pocong ini, sebenarnya pocong ini tuh nggak melompat-lompat. Mitos tentang hantu pocong ini malah menyatakan bahwa pocong ini melayang-layang atau terbang. Nah, kadang hal ini digunakan untuk membedakan mana pocong yang asli dengan pocong yang palsu. Tapi ini mitos ya. Kalaupun kalian pernah melihat hantu pocong dengan gerakan melompat-lompat, yaitu terserah kalian masing-masing aja. Gak tahu itu pocong asli atau pocong palsu. Dan kepercayaan akan adanya hantu pocong ini hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan di Sumatera. Nah, walaupun memang penggambarannya ini mengikuti tradisi umat muslim, ya kan karena memang tradisi pemakaman umat muslim ini bentuknya seperti pocong. Tapi ternyata umat beragama lain juga mengakui eksistensi dari hantu pocong tersebut. Di berbagai daerah Indonesia sendiri, ada beberapa versi-versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Salah satunya adalah kisah pocong plastik yang pernah menggegerkan warga Jakarta. Nah, cerita dari pocong plastik ini tumbuh dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh oleh pacarnya. Dan ketika sedang melakukan otopsi di rumah sakit, nah mayat si wanita ini terus-menerus mengucurkan darah sehingga pihak rumah sakit membungkusnya dengan plastik. Nah, dari sebuah kisah inilah, warga pun percaya bahwa kemunculan pocong plastik ini adalah arwah dari wanita tersebut yang meminta dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Nah, lain ada lagi cerita dari kota Sidoarjo, Jawa Tengah. Jadi ada versi penggambaran pocong yang dimana pocong ini sedang menaiki delman dan masyarakat Sidoarjo pada saat itu menyebutnya dengan andong pocong. Nah, kisah yang disebut andong pocong ini sempat menghebohkan masyarakat Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Sosok andong pocong ini sempat menghantui warga hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pada malam hari. Dan menurut dari cerita warga sekitar, katanya asal-usul andong pocong ini adalah karena kematian dua pengantin yang tidak direstui oleh orang tuanya
dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman atau andong tersebut. Tapi ada juga yang percaya bahwa hantu ini merupakan perwujudan dari ilmu gaib. Nah, dari cerita andong pocong ini, ada atau tidaknya, benar atau enggaknya, itu kembali kepada kepercayaan kalian masing-masing. Kita langsung lanjut aja ke hantu berikutnya. Yang kedua yaitu kuntilanak. Kuntilanak ini sendiri berasal dari kata Melayu yaitu Pontianak atau Puntianak, atau yang lebih sering disingkat yaitu Kunti atau Miskei. Kuntilanak adalah hantu yang dipercayai berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau perempuan yang meninggal karena melahirkan dan tidak sempat menyelamatkan bayinya. Nama Pontianak ini merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini sangat mirip dengan mitos hantu langswir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama Nusantara. Nah, mitos dari hantu kuntilanak ini sejak dulu juga pernah menjadi mitos di daerah Malaysia, setelah dibawa oleh para imigran-imigran dari Nusantara. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Pontianak itu adalah asal muasal dari hantu kuntilanak. Ini gue ambil dari sumber Tribun Pontianak yang menyatakan bahwa kota Pontianak dinamai oleh seorang sultan yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri, di mana beliau ini adalah putra dari Al-Habib Hussein yang seorang penyebar agama Islam berasal dari Arab. Dan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini lahir pada tahun 1142 Hijriah atau 1730 Masehi. Beliau ini juga salah satu pendiri Kesultanan Pontianak. Dan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini dinobatkan sebagai sultan pertama di Kerajaan Pontianak pada tahun 1192. Nah, katanya beliau ini pernah diganggu oleh hantu kuntilanak ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Jadi awalnya kota Pontianak ini bernama Kuntin, yang banyak dihuni oleh wanita etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Nah, ketika mencapai daerah Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, Sultan Syarif Abdurrahman merasa terganggu dengan ulah sosok kuntilanak ini. Dan pada saat itu juga, beliau melemparkan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak itu, yang pada saat itu berwujud sesosok wanita dengan baju berwarna putih dan berambut panjang. Nah, dari peristiwa itulah, kenapa akhirnya sang sultan menjuluki kota tersebut menjadi kota bernama Pontianak. Selain dari cerita tadi, sebagian masyarakat percaya bahwa asal-usul dari kota Pontianak ini berasal dari cerita legenda masyarakat Melayu, yang mengambil nama daerah itu dari kata-kata punti yang berarti pohon-pohon tinggi. Karena juga memang pada saat itu daerah tersebut memiliki pohon-pohon yang tinggi. Dan hal ini diperkuat dengan bukti sejarah yang ada pada baris 14, sebuah surat antara Hussein bin Abdurrahman Al-Aidrus yang pada saat itu merupakan masyarakat dari Pontianak, yang dikirimnya surat itu kepada Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi gitu ya. Ya udah, kita balik lagi nih ke cerita kuntilanak tadi. Konon katanya, ada banyak juga kepercayaan yang bisa menangkal kedatangan atau keberadaan dari sosok kuntilanak ini. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi orang Jawa, jadi kuntilanak ini suka meneror wanita yang sedang hamil. Dan dipercaya juga bahwa kuntilanak tidak bisa mengganggu wanita hamil tersebut apabila wanita ini membawa gunting, paku, dan pisau jika sedang bepergian kemana aja. Hal ini juga biasa ditemui jika diletakkan gunting, jarum, paku di dekat bantal si bayi. Agar apa? Agar si bayi ini tidak diambil oleh kuntilanak ini. Dan di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi, kuntilanak ini berasal dari golongan jin kafir atau setan. Nah, di dalam agama Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin. Jadi di mana kuntilanak ini suka sekali menakut-nakuti manusia, yang di mana arwah atau jin ini mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah meninggal, yang mengatakan bahwa sosok kuntilanak ini adalah orang yang mati dibunuh, mati karena gantung diri, mati saat melahirkan, atau semacamnya. Nah, jin-jin inilah yang memanfaatkan kejadian tersebut dan membentuk dirinya menyerupai arwah-arwah korban-korban yang sudah meninggal tadi. Dan kita beralih ke hantu berikutnya.
Genderuwo ini sebenarnya adalah bahasa Jawa yang aslinya adalah genderuwa. Jadi genderuwa ini adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang menyerupai manusia kera dan bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan serta tubuh yang ditutupi oleh rambut-rambut yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Nah, genderuwa ini pun paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, habitat hunian dari kegemaran si genderuwo ini adalah di bebatuan berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut tempat yang sepi dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili dari makhluk genderuwo ini dipercaya mempunyai kawasan hutan seperti hutan jati cagar lingkungan kehidupan dan nelayan sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri. Dan ada juga wilayah Lemah Putih Purwasari Girimulyo di Kulon Progo sekitar 60 km di sebelah barat Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat etimologinya, istilah dari makhluk Gandarwa ini sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sanskerta Gandharva, dan Gandharva ini sendiri dalam keyakinan agama Hindu dan Buddha yang merupakan keyakinan dominan di masa 100 tahun kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Nah, dalam mitos Persia yang mengatakan bahwa Gandarwa ini adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Karesaspa. Dan dalam adat Jawa menjelaskan bahwa genderuwo ini dapat berkomunikasi kontak langsung dengan manusia. Dari berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo ini bisa mengubah wujud fisiknya menjadi seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Jadi genderuwo ini dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo ini juga kadang senang menepuk bokong, mengelus tubuh perempuan saat tidur, dan memindahkan pakaian dalam wanita ke orang lain. Nah, mungkin di antara kalian pasti juga udah pernah denger nih cerita dari mulut ke mulut tentang genderuwo ini yang bisa menyerupai wujud manusia. Jadi si suaminya ini pulang malam, dikira istrinya itu betulan suaminya. Akhirnya disetubuhilah si istrinya ini. Padahal itu bukan suaminya, tapi genderuwo. Baiknya, kalau tidur jangan lupa baca doa. Dan khususnya para perempuan, jangan berpakaian terbuka saat tertidur. Dan kadang genderuwo ini muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa membesar dalam sekejap. Dan genderuwo ini gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kesukaan dari si genderuwo ini yang paling utama adalah menggoda istri-istri yang sering ditinggal di rumah sendirian dan istri yang ditinggal suaminya. Nah, itu dia. Kadang genderuwo ini bisa berwujud seperti suami si istri ini sampai-sampai bisa melakukan hubungan suami istri. Dan dipercaya juga bahwa benih dari genderuwo ini dapat menyebabkan wanita hamil serta memiliki keturunan dari genderuwo ini. Jadi menurut legenda pun, genderuwo ini memiliki kemampuan untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Para perempuan yang dicabuli ini seringkali merasakan kepuasan dan kenikmatan yang luar biasa apabila bersetubuh dengan si genderuwo ini. Jadi perempuan yang rahimnya lagi disemayamin oleh genderuwo ini, perempuan ini akan memiliki gairah seks yang luar biasa dan dia tidak mampu menahan gairahnya. Nah, itulah yang membuat si wanita gemar melakukan hubungan intim. Nah, apabila pasangannya ini tidak bisa mengimbangi gairah seksnya, maka perempuan ini akan mencari pasangan lain. Jadi hal ini terjadi karena gairah seksualnya si perempuan ini sudah dipengaruhi oleh genderuwo tersebut. Karena apabila perempuan ini melakukan hubungan suami istri, maka genderuwo yang bersemayam di rahimnya akan merasakan kepuasan yang sama. Dan menurut keyakinan Jawa, bahwa tidak semua genderuwo bersifat jahat. Namun ada juga genderuwo yang bersifat baik, yang kebanyakan dipercaya bahwa sosoknya adalah seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan sangat berwibawa.
Nah, genderuwo yang bersifat baik ini tidak mempunyai sifat cabul seperti sebangsanya. Nah, genderuwo yang baik ini seringkali membantu manusia dari orang yang ingin berniat jahat, bahkan merampok. Dan pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang baik ini kadang-kadang membantu menyunat atau menghitan anak-anak soleh dari keluarga yang kurang mampu tapi taat beribadah. Langsung aja ke asal-usul genderuwo. Jadi asal-usul genderuwo ini dipercaya adalah arwah dari orang yang sudah meninggal dunia secara tidak sempurna, seperti bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, atau kecelakaan. Sehingga arwah tersebut merasa penasaran dan belum bersedia menerima kematiannya. Tapi ada juga mitos yang dipercaya sebagai pemanggilan genderuwo. Nah, jadi banyak di kalangan masyarakat percaya bahwa salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate burung gagak. Karena burung gagak ini dipercaya adalah salah satu makanan kesukaan dari genderuwo. Nah, adapun syarat dan cara penyembelihannya yang dimana orang yang ingin melihat genderuwo harus menangkap burung gagak dan menyembelihnya dengan pisau yang sangat tajam. Nah, dari ketajaman pisau ini akan mempengaruhi lancar atau tidaknya darah yang mengucur keluar. Lalu, dicabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sampai bersih. Hal terpenting dari ritual ini dipercaya dari pengucapan mantra khususnya. Selain mencium makanannya, tapi juga bisa mendengar panggilannya. Nah, konon mantra pemanggilan genderuwo ini diyakini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, tidak bisa sembarang orang. Adapun tempat yang diyakini sangat tepat untuk melaksanakan ritual pemanggilan genderuwo ini, yaitu di tempat terbuka, supaya bau burung gagak yang dibakar akan menyebar ke segala arah dan dibawa oleh angin, dan membawa genderuwo itu datang ke tempat itu. Dan selain itu juga, genderuwo sangat lekat dengan mitos dalam perjudian, yang dimana ritual dalam mengundang genderuwo yang lengkap dengan sesajen-sesajennya banyak dilakukan, termasuk oleh orang-orang yang mempercayai tradisional di Pulau Jawa. Jadi pada saat itu, hal ini berkaitan dengan maraknya ajang judi togel, yang dahulu lebih dikenal dengan nama nomor buntut atau nomor jitu. Nah, para praktisi ini mempercayai bahwa mengundang genderuwo, keinginan mereka untuk mendapat nomor keberuntungan bisa terpenuhi. Dan dengan berbekal keberanian, karena biasanya ritual ini dilakukan di dalam hutan, di tengah malam, di bawah pohon rindang. Entahlah ritual itu seperti apa, pakai sesajen, dibacakan mantra-mantranya itu, lalu mungkin genderuwonya itu datang. Ada syarat yang harus dipenuhi, lalu dikasihlah nomor jitu itu. Yang terakhir, kita lanjut lagi ke hantu berikutnya. Yang terakhir yaitu tuyul. Jadi si tuyul ini sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, yang dalam bahasa Jawa disebut tuyul. Dan dalam mitologi Jawa sekitarnya adalah makhluk kecil yang berwujud manusia kerdil atau anak kecil berkepala gundul, yang dipercaya mencuri uang untuk tuannya. Dan mitos setan gundul pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah sebutan tuyul ini baru muncul ketika tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar pada saat itu. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern hingga saat ini. Sejarawan berpendapat bahwa pada awalnya tuyul ini muncul akibat kesengajaan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan para tuan tanah dan para pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai salah satu cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat perdesaan yang masih tradisional. Beberapa orang spiritual menyebutkan bahwa tuyul berasal dari janin yang keguguran, baik tidak sengaja maupun disengaja, yang secara agama tidak disempurnakan dengan baik. Lantaran hal tersebut, tuyul ini kerap bertingkah seperti anak kecil, karena tuyul suka bermain.
Nah, ada pula yang menyebutkan cara untuk menangkal tuyul dengan cara menaruh kepiting sungai atau yuyu dan kacang hijau di setiap sudut-sudut ruangan. Maka yang tadinya si tuyul ini ingin mencuri uang, perhatiannya menjadi teralih ke mainan itu. Karena salah satu mainan kesukaan tuyul seperti yang tadi gue sebutin tadi, kepiting, yuyu, dan kacang hijau. Dan di dalam agama Islam, tuyul dikategorikan sebagai golongan jin dari jenis jin ifrit. Nah, selain itu juga, ada sejarah tuyul yang gue ambil dari historia.id yang mengatakan pada saat itu ada antropolog bernama Clifford Geertz pada tahun 1952 sampai 1954. Dia melakukan penelitian Mojokuto, Pare, Jawa Timur, di mana antropolog ini mendapat uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa. Dan tukang kayu ini menunjuk dua anak kecil berumur 3 tahun yang sedang mendengarkan percakapan antropolog dan si tukang kayu. Si tukang kayu mengatakan tuyul ini menyerupai anak-anak ini. Hanya saja mereka bukan manusia, tetapi anak-anak makhluk halus. Dan mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat orang sakit. Namun sebaliknya, mereka disenangi oleh manusia karena bisa membuatnya kaya. Nah, pada waktu itu, warga Mojokuto percaya bahwa ada 3 warga dari mereka yang memiliki tuyul. Pertama, ada seorang jagal, kedua, perempuan pedagang tekstil, dan yang ketiga, seorang haji. Nah, diduga mereka mendapat tuyul itu setelah mengunjungi sisa-sisa candi dan ke makam-makam. Dan katanya, di tempat itulah mereka melakukan perjanjian, yang dimana jika makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut memberikan mereka tuyul, maka mereka bersedia untuk memberikan nyawa setiap tahunnya, entah dari keluarganya atau dari temannya. Nah, dari bergulirnya cerita ini, ada sejarawan bernama Peter Baumgart yang menyebutkan bahwa Clifford Geertz adalah penemu tuyul. Sejarawan Peter ini mengatakan, sejauh yang saya temukan, dialah sarjana pertama yang memberikan gambaran panjang dan terperinci tentang tuyul. Mulai dari kegiatannya, kalangan orang-orang yang memilikinya, dan juga sampai cara mendapatkannya. Meski demikian ini juga, pernah disinggung sebelumnya oleh tokoh Belanda bernama G.W.J. Drewes. Dalam Verboden Rijkdom en Bijdrage tot de Kennis van het Volksgeloof of Java en Madura, di mana ini dibuat di Jawa pada tahun 1929. Peter juga mengatakan bahwa dia belum pernah mengenal tuyul, tapi dia pernah mendengar istilah setan gundul, yang dimana pada saat itu dia menemukannya, disebut-sebut pertama kali dalam sebuah sumber pada tahun 1860. Sumber tersebut dia dapat dari S.E. Harthorn dan selanjutnya mengenai gambaran tentang setan gundul yang dia temui pada tahun 1894 dalam The Javan Gestenwereld karangan Van Hing, yang dimana penampilan setan gundul ini digambarkan oleh seorang anak berumur 4-5 tahun dengan kepala yang gundul seperti anak Jawa. Dan ia dapat memberikan kekayaan, dan setan gundul ini bisa dikontrak 1 periode, di mana 1 periode sama dengan 7 tahun. Nah, sesudah itu, pemiliknya akan menyerahkan diri dan disiksa di neraka. Dan jika si pemilik ini setuju dengan keuntungan yang tidak terlalu besar, maka yang dibutuhkan hanya seekor kerbau sebagai korban. Tetapi, si setan gundul ini harus diberi makanan kacang hijau setiap hari. Dan jika pemiliknya perempuan atau laki-laki yang sudah beristri, si istrinya ini harus menyusui si tuyul secara teratur. Nah, tapi menurut si Peter, bahwa tidak ada persamaan antara si gundul dengan si tuyul. Dan eksistensi ini menghilang di tahun 1930, dan saat itulah tuyul berkembang. Si Peter ini menganggap tuyul dan si gundul ini beda. Makanya, dia menganggap bahwa antropologlah yang menemukan tuyul. Walaupun sebelumnya dia pernah mendengar istilah setan gundul dari beberapa tahun sebelumnya, inilah penjelasan Peter. Walaupun sebelumnya dia pernah mendengar istilah setan gundul dari beberapa tahun sebelumnya, inilah penjelasan si Peter. Jadi itu tadi cerita mengenai hantu-hantu yang banyak orang tahu, seperti pocong, kuntilanak, dan sejenisnya.
Semuanya gue kembalikan kepada kalian masing-masing, mau percaya atau enggak. Yang jelas, kalau gue sih percaya. Mereka dari golongan jin yang pada hakikatnya mengganggu manusia. Kalaupun mereka menyerupai arwah yang sudah meninggal, itu sudah jelas, bukan arwah yang sudah meninggal, tapi itu ulah jin yang iseng. Dan pastinya, penangkalnya itu adalah doa. Dan dimanapun kita berada, kita harus berdoa agar selalu dilindungi dari mereka-mereka makhluk-makhluk yang sering mengganggu manusia. Mungkin dari kalian yang lagi nonton video ini, pasti pernah melihat hantu-hantu yang gue ceritain tadi. Apa yang kalian rasain ketika melihat wujudnya? Gue mau tahu cerita kalian. Boleh komen di bawah. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau melalui email yang ada di description box. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di malam-malam berikutnya. Selamat malam.